Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 aplikasi komputer akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tentang materi 3. Dan memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Ahmad Firdaus. Nama saya Sabrina Febrianti. Nama saya Nurayani Rahmadani. Nama saya Putri Syedina Sidki. Nama saya Iqbal Widiansah. Baik, di sini saya ingin menjelaskan blank page atau halaman kosong. Blank page adalah halaman yang disisipkan di antara halaman yang ada dalam dokumen. Seperti gambar berikut. Kemudian ada heading 1 atau H1. Heading 1 digunakan untuk menandai elemen paling penting dalam sebuah halaman web, seperti judul utama postingan atau nama bab. Bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu ada heading 2 atau H2. Heading 2 adalah tag yang digunakan untuk membuat subjudul yang mendukung pembahasan pada tag H1 atau heading 1. Bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina Febrianti. Selanjutnya, yaitu next page, adalah fitur di Microsoft Word yang digunakan untuk membuat halaman baru atau memindahkan isi ke halaman selanjutnya. Cara menggunakan next page adalah meletakkan kursor di bagian akhir halaman atau di awal paragraf yang ingin dipindahkan ke halaman selanjutnya. Setelah itu, klik tab layout, lalu klik opsi bricks dan pilih next page. Selanjutnya yaitu fungsi dari link to previews pada aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word atau perangkat lunak yang mendukung header dan footer, memungkinkan kita atau Anda sekalian untuk menghubungkan bagian header atau footer di bagian tertentu dengan bagian sebelumnya. Fitur ini sangat berguna jika kita atau Anda sekalian ingin menerapkan format atau konten yang konsisten di setiap halaman, terutama pada dokumen yang panjang dengan beberapa bagian atau slide. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah fitur atau alat selanjutnya yang bernama Table of Content ya guys ya. Dari namanya aja udah kalian ketahui mungkin kalau artinya adalah table atau ya berhubungan dengan tabel. Nyatanya bukan. Lah, jadi apa table of content itu? Dan terus memang apa sih fitur atau alat table of content ini di Microsoft Word? Dan apa kegunaannya? Nah, jadi table of content ini adalah daftar yang terorganisir dari bagian-bagian dan bab-bab dalam sebuah dokumen. Terus apa gunanya? Ya, ternyata gunanya itu untuk membuat daftar isi secara otomatis dari dokumen yang sedang dibuat. Nah, ini cocok banget nih bagi kalian yang gak mau ribet, harus pilah-pilah dulu mana yang mau dijadiin daftar isi di halaman dokumen Microsoft Word kalian. 100% ini memudahkan kalian. Terus caranya gimana ngap? Caranya kalian tinggal cari di pojok kanan atas yang bertuliskan reference. Seperti di gambar tuh yang dekat layout. Nah, klik aja itu, terus pilih yang gambar kertas pojok kiri yang bertulisan Table of Contents. Nantinya akan banyak variasi contoh daftar isi yang ingin kalian gunakan. Tapi saya di sini lebih yang table of content 1 sih. Soalnya itu yang biasa atau lebih cocok aja buat halaman. Selain itu juga fungsinya banyak guys, seperti menandai bagian yang akan dimasukkan ke daftar isi, bisa memilih style group heading yang diinginkan, dan masih banyak lagi pokoknya. Kita akan menjelaskan atau lanjut menjelaskan tentang apa itu fitur atau alat yang dinamakan Table of Content di aplikasi Microsoft Word. Nah, seperti yang Anda semua lihat, sudah dijelaskan definisi Table of Content ini adalah daftar yang terorganisir dari bagian-bagian dan bab-bab dalam sebuah dokumen. Maksudnya, seperti menu atau fitur yang digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis pada sebuah dokumen. Nah, daftar isi sendiri merupakan komponen penting dalam sebuah dokumen.
yang berfungsi sebagai peta jalan untuk memudahkan pembaca mengetahui informasi yang ada di dalamnya. Simpelnya, memudahkan pembaca dalam mencari materi yang diinginkan di nomor halaman. Selain itu, table of content ini sendiri memiliki fungsi. Di antaranya, yang pertama, sebagai navigasi atau peta untuk pembaca. Yang kedua, membantu pembaca menilai kualitas buku. Yang ketiga, membantu penulis mengatur materi topik yang ingin diangkat. Dan yang terakhir atau yang keempat, memudahkan proses diskusi pembuatan buku atau konten yang diinginkan. Maka dari itu, bagi Anda semua yang ingin tidak perlu repot-repot membuat daftar isi secara manual, kalian semua bisa menggunakan fitur atau alat yang disebut table of content ini. Caranya pun juga cukup mudah atau terbilang gampang, terutama untuk orang yang baru mengenal Microsoft Word. Nah, caranya akan saya jelaskan. Pertama, kalian bisa cari di menu atas yang bernama Reference, seperti yang digambar atau yang di dekat dengan menu yang bertuliskan Layout. Kalian tinggal klik. Setelah itu, pilih opsi Table of Contents atau yang seperti digambar, kalian bisa mengklik bagian itu. Selanjutnya, klik Insert Table of Content. Nah, jika sudah, kalian bisa menulis keterangan teks, judul, dan halaman yang kalian inginkan sesuai urutan. Namun, jika ada perubahan pada nomor halaman dan judul dalam dokumen, kalian dapat memperbarui daftar isi dengan mengklik reference, setelah itu update table of contents kalian. Selanjutnya, materi di slide ke-7, yaitu materi tentang fitur atau alat yang bernama design. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan istilah design. Namun, di aplikasi Microsoft Word juga memiliki fitur atau alat yang bernama sama. Jadi, apa definisi dan fungsinya juga sama? Mari kita bahas supaya tidak keliru. Jadi, ternyata fitur atau alat desain di Microsoft Word adalah tab yang memungkinkan pengguna atau user untuk mengubah format dokumen, termasuk membuatnya tampak seperti dokumen resmi, atau kalian bisa menyebutnya kustomisasi. Dan berikut ini adalah beberapa fungsi dari fitur desain di aplikasi Microsoft Word. Yang pertama, yaitu mempercantik tampilan dokumen dengan menggunakan menu desain. Kita dapat mempercantik tampilan dokumen dengan cara mengubah tema, warna, dan efek. Yang kedua, mempermudah proses formatting dengan menggunakan menu desain. Proses formatting menjadi lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, menyediakan berbagai pilihan warna dan efek. Yang keempat, memudahkan proses pengaturan layout. Dan yang kelima, mendukung pembuatan dokumen yang konsisten. Setelah kita mengetahui kedua hal tersebut, yaitu definisi dan fungsinya, maka kita akan langsung ke praktek atau cara penggunaan fiturnya dalam aplikasi Microsoft Word. Pengguna dapat melakukan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, kalian bisa memilih desain atau kalian bisa mengklik seperti yang dilingkari merah tersebut. Kedua, arahkan ke tema untuk melihat pratinjau tampilannya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kalian tinggal pilih tema yang kalian inginkan. Fitur icon dalam aplikasi Microsoft Word adalah kumpulan perintah yang berbentuk gambar atau simbol yang digunakan untuk menjalankan perintah dengan cepat dan mudah.
Ikon-ikon ini ditampilkan di baris toolbar sesuai dengan menu yang dipilih. Fungsi utama toolbar sendiri adalah untuk mempercepat akses ke beberapa perintah yang sering digunakan. Selain itu, ikon sendiri memiliki beberapa fungsi juga, diantaranya untuk kumpulan perintah yang berupa gambar atau simbol yang menjalankan perintah dengan cepat dan mudah. Yang kedua, ikon-ikon ini ditampilkan di baris toolbar sesuai dengan menu yang dipilih. Yang ketiga, untuk pustaka grafik profesional dan modern yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ikon ini tersedia di Word, Excel, Outlook, dan PowerPoint. Dan untuk fungsi yang keempat, fitur ini untuk menyisipkan ikon ke dalam dokumen, buku kerja, pesan email, dan presentasi Microsoft Office. Adapun langkah-langkah dalam penggunaannya. Untuk menyisipkan ikon di Microsoft Word, pertama, kalian bisa pilih sisipkan, setelah itu klik icons. Nah, yang kedua, pilih ikon yang diinginkan. Yang ketiga, kalian bisa pilih sisipkan di kanan bawah. Yang keempat, jika sudah, pilih opsi untuk membungkus teks di sekitar ikon. Setelah itu, pindahkan ikon ke dalam tempat yang Anda inginkan. Setelah menyisipkan ikon, kalian bisa mengubah ukuran, mewarnai, dan memutarnya dengan menggunakan opsi pada tab Format Grafik. Sekian untuk penjelasan bagian saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Cara yang selanjutnya yaitu kita harus mengklik ikon Shapes. Shapes adalah menu di Microsoft Word yang berfungsi untuk menyisipkan gambar atau bentuk seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan lain-lain. Shapes juga dapat ditambahkan ke dokumen, pesan email, peragaan slide, dan lembar bentang. Jadi jika kalian ingin menggunakan atau menyisipkan gambar bentuk seperti lingkaran, segitiga, bisa menggunakan Shapes. Kemudian cara selanjutnya yaitu mengklik ikon Shapes, sama seperti yang sebelumnya, cuman berbedanya di bentuk, yaitu berbentuk persegi. Pengertiannya juga sama, yaitu menu di Microsoft Word yang berfungsi untuk menyisipkan gambar atau bentuk seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan lain-lain. Kemudian cara selanjutnya yaitu kita membuat tabel dan mengklik ikon tabel di Microsoft Word dan mengaturnya. Tabel di Microsoft Word adalah kotak-kotak sel yang disusun dalam baris dan kolom. Jadi ketika kita ingin menyusun tabel, baris, dan kolom, bisa menggunakan atau mengklik ikon tabel. Untuk tugas pertama, kita disuruh untuk membuat 5 page menggunakan page blank. Nah, untuk caranya, di sini Anda ketik insert, lalu di sebelah kiri atas ada page blank. Nah, kemudian sesuai instruksi, tulis kata pengantar. Nah, kata pengantar ini harus dibuat menjadi heading 1. Selanjutnya, diinstruksikan untuk membuat bab 1A pendahuluan dan B latar belakang. Nah, yang ini dibuat menjadi heading 2. Kemudian setelah itu, dari layout yang tadi kita page break menggunakan section break, nah pilih opsi yang next page. Kemudian matikan fitur link to previous agar nanti pas penomoran bisa benar antara nomor Romawi dan angka. Kemudian masukkan page number
format. Nah, untuk yang format yang nomor Romawi itu dari bagian kata pengantar dan daftar isi. Nah, untuk bab 1 dan bab 2 menggunakan angka. Nah, ini untuk contohnya. Apabila sudah dibuat halaman, selanjutnya buat table of content. Nah, dengan cara klik di tab preference, lalu di pojok kiri atas ada table of content. Nah, kali ini saya menggunakan built-in automatic table 1. Apabila sudah diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, fungsinya tadi dibuat heading 1 adalah ini. Jadi, kata pengantar masuknya bab. Kalau misalnya di heading 2 masuknya subbab. Seperti ini. Untuk tugas selanjutnya, kita harus membuat tampilan laporan penjualan. Nah, langkah pertama yaitu men-screenshot logo ini dari file yang sudah diberikan. Kemudian, masukkan foto yang tadi sudah di-screenshot ke page. Lalu masuk ke menu desain. Nah, masuk ke menu desain, lalu masuk ke border and sanding. Dan buat format seperti gambar di bawah ini. Nanti akan terdapat garis seperti pada slide berikut. Lalu di pinggir gambar, ini akan muncul garis seperti ini. Nah, selanjutnya di pinggir gambar, laporan penjualan, jalan dan nomor telepon, dan fax. Kemudian, apabila ingin menambahkan icon, pilih menu insert. Kemudian ada tombol icon. Nah, ini tampilan setelah diklik. Kita cari font, lalu apabila di sini ada yang diinginkan, tinggal ketik lalu insert. Nah, tinggal disesuaikan saja sesuai sama yang diinginkan. Kemudian untuk tugas selanjutnya, pilih masih di tab insert yang tadi. Kemudian pilih save. Pilih yang flowchart seperti yang sudah dilingkari di bawah ini. Atur sesuai sama yang diinstruksikan. Kemudian dalam tombol yang shape tadi, di paling atas ada yang namanya text box. Nah, text box tersebut dipasang di atas yang flowchart. Kemudian ketik periode 1 dan periode 3. Untuk tugas selanjutnya yaitu membuat tabel dengan ukuran 4x5. Kemudian edit si tabel tersebut pada tabel desain. Nah, di sini lalu pilih sesuai yang diinstruksikan dan isi juga dengan yang diinstruksikan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin. Kang Ucuin punya siapa sih? Lanjut. Hah? Halus, benar. Anjir, kamu harusnya pakai baju warna rada abu-abu juga. Kita ayo. Satu, Dua, dua, tiga. Assalamualaikum. Ini pokoknya ini. Perwakilan aja. Oh, ini sama dulu. Satu, jangan gini, ini kan mau ini. Kita ulang satu lagi ya. Ayo, satu, dua. Ya kamu yang mundur. Kamu yang rada maju. Satu, dua. Satu, ini enggak apa-apa. Satu, bye.